Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Ria Artika Gultom. Aku adalah seorang mahasiswi Universitas Lancang Kuning. Sekarang aku berada di semester 4 Prodi Akuntansi dengan NIM 1962201137 dan dosennya itu adalah Pak Satria Trinanda SE MSI. Nah, teman-teman, PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produksi akhir yang tersedia di rak para perdagangan enceran. Indofood Distribution Group memiliki jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia, menembus ke hampir setiap sudut Nusantara. Pada awal tahun 90-an, PT Indofood sudah mulai bergerak ke pasar internasional dengan mengekspor ke beberapa negara seperti negara ASEAN, Eropa, ataupun Australia. Visi dan misi PT Indofood Sukses Makmur. Visinya merupakan ialah perusahaan total food solution. Misinya yang pertama yaitu memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi mereka. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Nah, di slide kelima ada analisis Vestel, yaitu larangan Indomie di Taiwan, kebijakan AFTA, pola konsumsi, corporate social responsibility, varian rasa, sertifikat ISO 9001 dan HACCP. Dan kemudian pada slide selanjutnya itu ada analisis CVM, di mana pada slide ke-6 ini ada tabel di mana Indomie dan mie sedap itu merupakan Indomie yang paling bagus gitu teman-teman. Indomie yang paling mempunyai skor paling tinggi dan lebih baik daripada mie sedap. Nah, selanjutnya ada analisis EV. Berdasarkan hasil analisis matriks EV, diperoleh skor total untuk matriks EV sebesar 3,15 yang berarti tinggi dan bagus. Dan pada tabel ini juga berdasarkan hasil analisis matriks AVE diperoleh skor total untuk matriks AVE sebesar 3,40 yang berarti tinggi dan bagus. Nah, di sini slide selanjutnya pada slide nomor 9, segmentasi, targeting, dan positioning SPT. Di sini teman-teman bisa melihat apa itu positioningnya, targetingnya, segmentasinya. Teman-teman bisa lihat di tabel ini. Dan selanjutnya ada international strategi. Teman-teman bisa melihat peluang itu ada di negara Nigeria, Malaysia, dan Amerika. Ancaman itu di negara Nigeria. Strategi internasional membuka cabang, memperkuat posisi merek, melakukan ekspor, strategi fostering, strategi bisnis. Dan dalam perusahaan Indofood ini ada juga kode etik dan budaya perusahaan.
Kode etik perseroan terdiri dari kebijakan etika bisnis, perusahaan, dan etika kerja, pekerja, dan pendukung organ. Yang pertama itu ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Yang kedua, hubungan dengan pemegang saham. Ketiga, hubungan dengan pelanggan. Keempat, hubungan dengan mitra usaha. Kelima, kerahasiaan informasi. Keenam, tanggung jawab sosial perusahaan. Ketujuh, pemeliharaan lingkungan. Kedelapan, keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir adalah perlakuan yang wajar. Nah, di sini juga ada corporate social responsibility. Teman-teman bisa melihat bagaimana mengimplementasi alternatif energi yang ramah lingkungan, efisiensi energi, pengembangan SDM, beasiswa Indofood, budidaya bibit, pengolahan limbah, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, itu aja teman-teman. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang Ria terangkan dan Ria Nah, teman-teman, sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang Ria share hari ini boleh bermanfaat bagi teman-teman dan boleh menjadi pengetahuan baru untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. See you next time.